Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas F dari kelas Hukum Tata Negara. Di sini kami ingin memenuhi tugas yang diberikan oleh Pak Tony. Perkenalkan, nama saya Arya Pertama. Perkenalkan, nama saya Vika Yulia Pratami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Maulana. Perkenalkan, nama saya Rizal Adriansa. Perkenalkan, nama saya Lilisya Trinur Mulia Hajijah. Perkenalkan, nama saya Dida Ali Hermawan. Di sini kami diberi tugas yaitu memberi tanggapan tentang buku yang berjudul Two Treatises of Government, karya ciptaan oleh John Locke. Di situ tertuliskan 2 esai. Esai pertama yaitu The False Principles and Foundation of Sir Robert Filmer and his followers are detected and overthrown, yang artinya prinsip dan landasan palsu Sir Robert dan para pengikutnya terdeteksi dan digulingkan. Esai yang kedua yaitu Concerning the True Original Extent and End of Civil Government, artinya mengenai luas dan akhir dari batas asli dan akhir dari pemerintah sipil pemerintah. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami. Kekuasaan publik dari semua masyarakat berada di atas setiap jiwa yang terkandung dalam masyarakat yang sama. Dan menggunakan utama dari kekuasaan itu adalah semua yang berada di bawahnya, hukum, mana yang ada dalam kasus seperti itu harus kita patuhi, kecuali ada alasannya yang menunjukkan yang harus menegakkan bahwa hukum akal, budi, atau Tuhan memerintahkan yang sebaliknya. Berdasarkan pemikiran tanggapan saya bahwa negara dibentuk untuk menjaga hak-hak kepemilikan individu. Maka peran dari pemerintah harus diminimalisasi agar sesuai dengan tujuan awal dibentuknya suatu negara. Peran negara yang terlalu dominan atau totaliter akan memberikan dampak yang tidak bagus, dan ia beranggapan bahwa masyarakat tahu betul apa yang mereka butuhkan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Itu tanggapan singkat dari saya. Baik, selanjutnya. Silakan jika teman-teman mempunyai tanggapan lain, dipersilakan. Menurut saya dalam bukunya John Locke yang berjudul Two Treatises ini mengatakan bahwa salah satu fungsi dari kekuasaan pemerintah adalah untuk melaksanakan kekuasaan luar negeri. Jadi, teori kekuasaan ini tidak bisa lepas dari beberapa gagasan pemikir tokoh Barat. Misalnya melalui teori kedaulatan. Kita dapat mengetahui sumber kekuasaan suatu negara dan sekaligus agar dapat memahami pelaksanaan kekuasaan negara, kedudukan dan hak asasi warga negara serta batas kekuasaan suatu negara. Negara juga dibentuk untuk menjaga hak-hak kepemilikan individu. Maka peran dari pemerintah harus diminimalisasi agar sesuai dengan tujuan awal dibentuknya suatu negara.
Tadi itu adalah pendapat saya. Barangkali ada teman-teman yang mau menjelaskan lagi. Ya, menurut saya, pendapat saya tentang buku John Locke bahwa mengatakan salah satu fungsi dari kekuasaan pemerintah adalah untuk melaksanakan kekuasaan luar negeri. Seperti teori kekuasaan federatif, John Locke adalah kekuasaan menjalin hubungan negara-negara atau kerajaan-kerajaan lain. Kekuasaan ini mirip dengan Departemen Luar Negeri di masa kini. Kekuasaan legislatif, menurut John Locke, peraturan dan undang-undang kekuasaan melaksanakan undang-undang dan di dalamnya termasuk kekuasaan mengadili. Dan menurut John Locke, kekuasaan eksekutif mencakup kekuasaan yudisial karena mengadili untuk arti melaksanakan undang-undang, sedangkan kekuasaan federatif hubungan luar negeri merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ya, dan itu saja pendapat dari saya. Untuk siapa lagi yang Baik, terima kasih. Aku yo. Oke, silakan Mas Adit. Silakan Iya. untuk saudara Adit memberi tanggapan tentang buku dari John Locke. Di sini saya akan menyampaikan pendapat tentang buku John Locke. Secara umum, prerogatif yang dimiliki oleh banyak kerajaan atau monarki di Eropa yang masih eksis hingga saat ini, hak prerogatif kerajaan ini dimiliki oleh seorang raja di luar hak wakil daerah atau rakyat, di mana mereka tidak memiliki hak untuk berpartisipasi. Termasuk di sini adalah hak untuk menyelenggarakan, membuka dan menutup atau menunda rapat-rapat DPR serta menentukan lamanya masa jabatan. Hak prerogatif tidak lain adalah kekuatan untuk melakukan kebaikan publik tanpa aturan. John Locke melihat hak prerogatif sebagai kekuatan positif untuk kebaikan publik. Itu pendapat saya tentang buku John Locke. Oke, baik. Sekian dan terima kasih. Pendapatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.